Huh? 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 Laban al y'all ready? Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Itaw, itaw, itaw mania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Yunita dengan NIM akhir 156. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baik teman-teman, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, memahami isi teks yang telah dibaca. Kedua, menentukan tokoh, alur, dan pesan dalam cerita. Dan yang ketiga, menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri secara runtun, jelas, dan percaya diri. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materinya sebagai berikut. Baik teman-teman, Ibu akan menjelaskan materinya, yaitu menceritakan kembali isi teks. Menceritakan kembali isi teks adalah kegiatan menyampaikan kembali isi teks. Sebuah cerita menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Saat menceritakan kembali isi teks, kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu pertama, membaca cerita dengan seksama. Kedua, memahami tokoh, tempat, waktu, dan alur cerita. Yang ketiga, menentukan pesan terdapat dalam cerita. Keempat, menyampaikan kembali isi cerita secara runtun, mulai dari awal, tengah, hingga akhir. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan, jelas, dan mudah dipahami. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran sebagai berikut. Baik, Ibu akan menjelaskan media pembelajaran apa saja yang digunakan, yaitu buku cerita. Buku cerita membantu peserta didik memahami isi teks bacaan melalui alur cerita yang menarik. Dari buku ini, peserta didik dapat mengenal tokoh, memahami jalan cerita, serta menemukan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya seperti berikut. Baik, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu kegiatan awal. Guru mengucapkan salam dengan contoh seperti Assalamualaikum. Yang kedua, guru mengajak peserta didik berdoa. Jadi sebelum pembelajaran kita harus berdoa dulu ya anak-anak. Terus yang ketiga itu guru memeriksa kehadiran peserta didik, misalkan siapa yang dah hadir di sini, ada yang sakit tidak, ada yang izin tidak, ada yang ini tidak, kayak gitu ya. Terus yang keempat itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran seperti Ibu yang jelaskan tadi. Dan yang kedua itu kegiatan inti. Yang pertama, guru membagikan buku cerita kepada peserta seperti ini, cerita. Terus nanti murid akan membaca cerita dengan mandiri. Terus yang ketiga itu guru mengajukan beberapa pertanyaan mengenai isi cerita. Misalkan guru mengatakan, ini tokohnya siapa? Kalian tahu gak anak? Gitu kan. Terus nanti anak kita bilang, ini bapak ini dia lagi sedang apa? Bapak ini lagi kerja apa? Kayak gitu kan. Terus selanjutnya peserta didik diminta menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa sendiri. Misalkan contoh,
si bapak itu sedang membersihkan, si bapak itu sedang melakukan hal-hal yang positif seperti membantu orang, membantu bapak itu yang sedang kesusahan kayak begitu. Selanjutnya ibu akan menjelaskan kegiatan penutupnya. Yang pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Kedua, guru memberikan umpan balik terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan motivasi agar peserta didik rajin membaca. Dan yang kelima, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Jadi, begitulah langkah-langkah pembelajarannya. Selanjutnya ibu akan mencontohkan bagaimana caranya murid-murid supaya paham dengan isi cerita. Tapi ibu akan menceritakan dari kisah buku ini ya. Baik, ibu akan menceritakan kisah mencari alasan. Suatu hari seorang guru kelas 1 sedang mengajar. Murid-muridnya memperhatikan pembelajaran yang diterangkan oleh gurunya. Jika ada murid yang belum paham, guru itu langsung menerangkannya. Bagaimana? Sudah paham belum? Ujar Pak Guru. Sudah, Pak, kata anak-anak dalam bersamaan. Baik, sekarang bilangan manakah yang lebih besar di antara 13 dengan 17? Tanya Pak Guru kepada Lutfi yang paling kecil di kelas. Pak Guru jawab si Lutfi itu 13, Pak. Pak Guru pun terkejut mendengarnya. Teman-temannya pun ketawa. Sementara itu Lutfi hanya diam saja. Ia merasa yakin dengan jawabannya kok. Coba dengar. Seandainya Bapak mempunyai 2 keranjang yang berisi 13 dan 17, yang manakah Lutfi ambil? Baru tanya Pak Guru kepada Lutfi sekali lagi. Dia mengatakan kembali kepada Lutfi, yang mana sih keranjang yang kamu pilih, 13 atau 17? Tapi si Lutfi menjawab begini, saya akan mengambil keranjang yang berisi 13. Jawabannya itu dengan tegas. Dia itu jawabnya dengan tegas. Saya akan mengambil keranjang yang berisi 13. Baru teman-temannya itu pun ketawa. Hahaha. Tahu murid-murid yang lainnya meledek jawabannya Lutfi. Pak Guru, dengarkan dulu. Pak Guru mencoba menenangkan si para murid. Murid-murid berusaha diam meskipun masih ada yang berisik menertawakan Lutfi. Jadi kan kayak merasa down gitu kan. Setelah suasana kelas kembali tenang, Pak Guru itu kemudian bertanya kepada si Anto. Bukan si Lutfi ya, si Anto, yang teman sebangku dengan si Lutfi. Benar atau salah jawaban Lutfi? Benar, Pak, jawaban Anto. Mantap. Dengan mantap dia menjawab, benar, Pak. Gitu. Suasana kelas kembali menjadi gaduh mendengar jawaban si Anto yang salah. Sebentar, mengapa bisa begitu? Katanya Pak Guru. Karena dia tidak suka jagung, Pak, jawabannya. Tawa murid-murid pun tak dapat ditahan lagi dan suasana kelas menjadi semakin ramai. Baik, di dalam toko tersebut ada siapa? Ada pertama murid, guru, Anto, dan siapa yang pemeran utama? Si Lutfi yang paling kecil di kelas. Jadi itulah nanti sistem rubik penilaiannya, dan ibu akan menjelaskan rubik penilaiannya sebagai berikut. Baik,
akan menjelaskan bagaimana rubrik penilaiannya. Yang pertama itu isi cerita, urutan cerita, terus bagaimana sih cara pembicaranya, terus kepercayaan dirinya bagaimana. Dari sistem penilaian tersebut, Ibu akan menjelaskan misalkan ya begini. Misalkan si Anto ini punya nilai misalkan dari dalam isi cerita itu dia mendapatkan nilai skor 4. Jadi dia dapat mampu menceritakan di depan anak-anak. Terus urutan ceritanya. Urutan cerita Anto itu dapat 3 karena dia bisa mengurutkan cerita tersebut dengan tepat dan jelas. Dia dapat skor 3. Terus cara bicaranya bagaimana, sudah jelas belum, sudah sopan belum, kayak begitu kan. Dia itu mendapatkan skor 3. Nah, terus kepercayaannya dirinya bagaimana, apakah dia berani, apakah dia percaya diri, begitu kan. Nah, dia tuh dapat skornya 4. Nah, jadi kita jumlahkan skornya 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4, jadi sama dengan 14. Terus bagaimana caranya kita menghitung nilainya, yaitu nilainya 14. Terus kita bagi dengan 16. Itu nilai maksimalnya itu 16. Terus ketika kita dapat berapa, jadi nanti setelah itu kita kali dengan 100. Nah, itu dengan 100. Tapi ini dulu dikasih dalam kurung. Nah, ini berapa mendapatkan ini, baru setelah mendapatkan ini berapa dikali dengan 100 sama dengan 87,5. Jadi yang didapatkan nilai oleh si Anto ini 87,5 dari sekian nilai yang dia dapat. Terus begitulah sistem penilaiannya. Baik, sebelum itu saya akan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai menceritakan kembali isi teks. Semoga materi yang telah dipelajari dapat membantu kalian memahami isi cerita dan mampu menceritakan kembali dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajarnya. Untuk penutupan hari ini saya ucapkan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.